Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, ya. Ini adalah solusi dari latihan pra-UTS kalian, ya. Tapi sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan soal-soal latihannya dulu, ya. Yang pertama yang harus kalian pahami bahwasanya ini hanyalah latihan, bukan kisi-kisi, ya. Enak aja kalau saya berikan kisi-kisi, karena saya juga nggak tahu soalnya seperti apa. Karena saya tidak mengajar fisika dasar tahun ini, alhamdulillah, sehingga saya bisa bebas membuat tutorial seperti ini. Saya terlepas dari saya tidak tahu soal, makanya saya bisa bebas-bebas aja membuat soal seperti ini, ya. Oke. Jadi jangan berharap ini adalah kisi-kisi, ya. Dan ini tidak akan keluar di soal karena saya nggak tahu, ya. Saya tidak tahu soal ujian itu seperti apa karena saya bukan timnya tadi, ya. Oke, mungkin kalau saya ngajar TPB semester ini saya tidak akan buat ini karena saya khawatir ada kredibilitas saya di situ yang akan diuji, ya. Nah, tapi di sini saya bukan tim soal dan tidak mengajar TPB sehingga kredibilitasnya insya Allah bisa terjaga, ya. Dan saya tidak ada membocor-bocorkan soal. Oke, ini yang pertama. Karena ini adalah sifatnya latihan, maka pastikan bahwasanya kamu telah mempersiapkan dirimu dengan materi-materi yang setelah kamu pelajari. Jadi, ini jangan kalian bahas di awal-awal ketika mau belajar, tapi di akhir setelah kalian belajar. Oke, selanjutnya adalah kerjakan semua soal ini dalam lembar jawaban yang Anda akan nilai sendiri. Jadi, di sini kalian butuh self-assessment. Ya, kalian menilai diri kalian sendiri. Sudah sejauh mana? Jadi, nanti jangan protes ke dosen dong kalau seandainya nilainya seumpamanya 50 atau 30, protesnya mintanya 70, padahal kalau kalian self assessment pasti tahu diri lah, bahasa kasarnya gitu, ya. Tapi tetap semangat, ya. Selanjutnya adalah kerjakan soal dalam waktu 90 menit karena nanti di ujian di UTS itu biasanya 90 menit, ya. Ya mudah-mudahan dapat 100 menit, ya, tapi biasanya sih 90 menit. Pastikan bahwa tidak ada kendala dalam 90 menit kamu mengerjakan. Pastikan kamu minta waktu kepada orang tua 90 menit untuk belajar. Jadi ya nanti orang tua juga tidak meminta kamu untuk mencuci piring, ya, atau nyapu halaman gitu, ya, atau membersihkan apa gitu, ya, atau nyuci gitu, ya. Jadi pastikan, ya, terserah karena ini sifatnya latihan, kamu bebas mengerjakannya kapan aja, di waktu malam, jam 10 malam. Lawang saya aja buat video ini jam 12 malam, ya. Ya, silahkan. Nanti kalian coba kerjakan masing-masing, ya, senyamannya kalian, ya. Yang paling penting adalah jangan lihat buku, catatan, dan handphone, atau tablet, atau laptop, dan sebagainya. Karena ini udah latihan, ya. Jadi jangan. Jadi benar-benar coba kamu kerjakan, tempatkan dirimu sedang berada di ujian Fisdas nantinya. Ya. Nah, di sini mah kalian bisa bebas sambil tiduran, tapi jangan sampai tidur dong. Kalau sampai tidur kasihan. Nggak tercapai 90 menitnya, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini, eksplor dan lampaui batasmu. Ya. Sering sekali saya lihat ketika mengawas ujian mahasiswa tuh mungkin 15 menit atau 1 jam udah lepas tangan karena padahal masih banyak yang kosong. Alasannya karena udah nggak tahu apa-apa dan bahkan ada yang sudah menyerahkan LJU-nya. Jangan, ya, sayang. Karena kamu sebenarnya tidak ada batas. Hanya saja kamu batasi diri, yaudahlah saya nggak tahu. Padahal sebenarnya di otakmu ini sudah tersimpan ilmu-ilmu yang kamu peroleh ketika kuliah. Ya. Oke. Jadi tidak ada batasan untuk dirimu sendiri. Tetap semangat, tetap positif. Ya, makanya saya selalu sarankan kepada mahasiswa ketika ujian jangan pernah berfokus pada kalkulator. Ya, nanti saya akan sebutkan soal yang mana udah jangan kalkulator dulu, kalkulatornya di akhir. Ya. Kalkulator di akhir setelah kamu menghitung begini-begini turunkan, barulah kamu di akhirnya kalkulator. Tapi kalau di awal kamu sudah langsung kalkulator itu pasti ribet. Otakmu pasti akan semakin menjelimet, ya. Jadi itu nanti di akhir kalkulatornya. Jangan terfokus pada hasil akhir, tapi berfokuslah pada prosesnya, ya. Nah, setelah 90 menit nanti silahkan tonton solusinya lalu cocokkan dengan jawabanmu, ya. Oke, kita coba breakdown soalnya. Saya coba jelaskan soalnya satu persatu.
Soal nomor 1, diketahui dua buah partikel bermuatan terletak pada bidang XY. Muatan Q1 ini positif terletak pada sini, dan muatan Q2 minus terletak pada posisi X2, Y2. Ini X, ini Y-nya, ini X, ini Y-nya. Tentukanlah besar dan arah gaya Coulomb pada partikel 2 terhadap partikel... Ini hapus ya. Besar dan arah gaya Coulomb partikel 2 terhadap partikel 1. Tentukan nilai koordinat X dan Y untuk partikel dengan muatan Q3 jika gaya Coulomb partikel 2 terhadap partikel 1 dan 3 adalah 0. Nah, di sini, kalau mungkin nomor A ini gampang. Tentukan besarnya dan arah gaya. Arah gaya di sini artinya tetanya ya, berapa. Tentukan nilai koordinat XY untuk partikel dengan muatan. Jadi saya tempatkan satu muatan Q3 lagi. Posisinya tidak tahu di mana, tapi di sini diberikan petunjuk jika gaya Coulomb partikel 2 terhadap partikel 1 dan 3, jadi partikel 2, 1, 3 itu adalah 0. Ya. Nah, itu kata kuncinya di sini. Ya, silahkan nanti coba. Petunjuknya adalah gambarkan di diagram kartesiannya ya. Buat XY-nya lalu gambarkan di sana, ya. Soal nomor 2, soal yang cukup general dari hukum Gauss. Ya, sebuah muatan titik minus Q berada di pusat bola konduktor yang berongga bermuatan positif 2Q. Jadi kamu punya muatan di dalam bola konduktor, tapi bolanya ini berongga ya. Dengan jari-jari R1 sama dengan 1 cm dan jari-jari luar R2 sama dengan 2 cm. Dengan hukum Gauss, tentukan medan listrik di R kecil R1 antara R1 dan R2 dan R lebih besar dari R2. Ini berarti di dalam bola konduktornya, di dalam bola konduktornya, ini di rongga konduktornya, bukan rongga ya. Tadi ini di sini ya, di konduktornya itu sendiri. Dan di R besar R2 ya, di luar bola konduktornya. Ya, soal nomor 3, soal yang cukup sederhana juga. Saya punya plat kapasitor disusun secara paralel seperti ini, terpisah sejauh D dan luas A ya. Luas permukaannya ya. Ini mungkin luas permukaannya ke sana ya. Tidak digambarkan di sini ya. Seperti ini ke sana ya. Lalu dibuat konstanta dielektrika dengan tebal A, kemudian disisipkan dengan di tengahnya ya. Disisipkan ini bahan dielektrik. Tentukan potensial listrik dan kapasitansinya. Tentukan kapasitansi, oke. Tentukan kapasitansi kapasitor tanpa disisipi oleh bahan dielektriknya. Jika bahannya dianggap sangat tipis ya. Tentukan kapasitansi jika bahan tidak diletakkan di tengah-tengah ya. Jadi ini soal kapasitor yang cukup umum ya. Jadi kamu punya kapasitor lalu kamu selipkan, hanya saja mungkin bedanya di sini adalah ini ya, jaraknya ini dibedakan ya. Ada antaranya. Nah, soal nomor 4. Nah, ini yang saya maksudkan sebenarnya di soal 1, 2, 3 itu jangan berfokus pada kalkulator ya. Terutama di soal nomor 4. Nih, soal nomor 4. Diketahui kawat lurus panjangnya L 10 cm dialiri arus listrik sebesar 2 ampere ke arah kanan. Medan magnet di titik ini titik P ya, di sini. Jaraknya adalah 3 cm dan B-nya adalah 4 cm. Berarti ini di luar ini. Di luar kawatnya. Oke. Nah, ini saran saya, jangan gunakan kalkulator. Kalkulator nanti paling di akhir. Ya. Artinya kalau kamu menggunakan di soal ini, ketika kamu telah menggunakan kalkulator berarti kamu sudah berada di akhir jawabanmu. Gitu ya. Jadi jangan berfokus pada angkanya. Sama dengan soal nomor 5 juga ya. Jadi kamu punya sebuah kawat berbentuk persegi ya, ditempatkan di sini. Saya punya medan magnet yang keluar kertas, keluar dari bidang ya. Lalu medan magnetnya nah di sini. Ini beda kasusnya karena biasanya kalau di kelas-kelas atau di materi kita yang dibahas adalah kumparannya yang digerakkan untuk menghasilkan perubahan flux. Nah, di sini tidak, yang berubah adalah medan magnetnya. Nah, di sini perhatikan, merupakan fungsi waktu medan magnetnya ya. Oke, bagian ini terkena oleh medan magnetnya, sedangkan bagian bawah ini tidak ya, bagian luar ini tidak. Nah, di sini salah satu soalnya menariknya adalah diberikan GGL 20 volt. Nah, tentukanlah
total GGL listrik yang mengalir di sini, yang ada di sini, dan arah arusnya kemana. Oke? Ya, silahkan dikerjakan, selamat mengerjakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.